Shalom dan selamat malam para pendengar Maestro yang Tuhan Yesus kasihi. Malam hari ini bertemu kembali bersama kami Healing Harmony Singers. Tuhan Yesus itu baik, amin. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan yang sungguh baik, teramat baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar. Malam hari ini kami bersama-sama membawa syukur dan pujian kami kepada-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sama-sama semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa
Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku,
Ku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat yang kedua. Saudara, ini adalah pernyataan Daud meresponi segala anugerah kebaikan, kemurahan, tuntunan, pengampunan, dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Daud adalah seorang yang diangkat Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel menggantikan Saul. Dan Allah menganugerahkan kepada Daud segala kebesaran sehingga Daud menjadi satu-satunya orang yang dapat mempersatukan tanah Kanaan seperti janji Tuhan kepada Abraham. Tidak hanya menjadi raja, ia adalah seorang pahlawan perang yang gagah berani dalam peperangan dan sangat ditakuti pada masanya. Tetapi yang sangat menarik dari Daud adalah ia seorang pemimpin puji-pujian. Ia pencipta lagu, ia pemusik, ia penyembah, dan ia adalah seorang pemazmur. Dan kita kenal bahwa mazmur pujiannya membawa kita untuk dekat dan melekat dengan Tuhan. Mazmur-mazmurnya membawa kita dalam penyerahan diri kepada Allah dalam setiap tekanan. Dan mazmur-mazmurnya mengajak kita untuk percaya kepada Allah yang perkasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Di dalam Mazmur 150 ayat 1-2 dikatakan haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesaran-kebesarannya yang hebat. Saudaraku, namun dalam segala kebesarannya Daud juga pernah jatuh dalam dosa persinahan dengan Batseba. Dan dengan sengaja menempatkan Uria suami Batseba berada di paling depan barisan pertempuran yang mengakibatkan Uria meninggal. Itu adalah suatu kejahatan yang besar di hadapan Allah. Tidak hanya itu, tindakan Daud untuk menghitung jumlah penduduk Israel dan barisan ketentaraan yang membuat Allah murka. Karena tindakan demikian mengindikasikan bahwa Daud bangga akan keberhasilannya menjadi pemimpin Israel. Tetapi saudaraku, ketika Daud ditegur Allah melalui Nabi Nathan, Daud menyadari sungguh akan dosanya di hadapan Allah dan ia sangat menyesal, dan dengan segenap hati dan jiwa ia sujud memohon pengampunan dari Allah. Dan Alkitab berkata, Allah mengampuninya dan memberikan kepada Daud suatu permulaan yang baru, the new beginning. Di dalam Mazmurnya 103 ayat 1-5 dia mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, Daud melupakan segala kegagalan masa lalunya, lalu kemudian berbalik dari jalan yang jahat ke jalan yang benar, dan mengarahkan diri kepada anugerah dan kemurahan Tuhan. Daud menaruh dan meletakkan segala pengharapannya akan anugerah dan kemurahan Allah yang tidak pernah habis sepanjang hidupnya. Dan Tuhan memulihkan hidupnya, melimpahkan segala kemurahan kepadanya. Di dalam Mazmur 23 ayat 6 mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka mengikutiku seumur hidupku. Di dalam versi The Message menerjemahkan ayat ini, kemurahan dan kebaikan Tuhan mengejarku kemanapun aku pergi. Malam hari ini mungkin saudara mengalami masa lalu seperti Daud. Saudara hidup dalam dosa, saudara hidup dihantui perasaan bersalah. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan seperti Daud. Tersungkurlah di hadapannya, berbaliklah dari jalan-jalanmu yang jahat, dan pujilah namanya. Saudara dengar, anugerah dan kemurahan Tuhan masih tersedia bagi saudara. Ia sanggup membawa saudara keluar dari masa lalu saudara. Anugerah dan kemurahan Tuhan tidak hanya mengubah segala kesukaran akibat kesalahan saudara, tetapi kebaikan dan kemurahan Tuhan menjadikan sesuatu yang sangat baik terjadi dalam hidup saudara. Kebaikan dan kemurahan Tuhan mengejar hidup saudara. Kebaikan dan kemurahan Tuhan memberkati hidup saudara. Daud mendedikasikan hidupnya untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam Mazmurnya yang ke-34 ayat kedua dikatakan di sana, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Itu sebabnya ia mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa
sampai masa putih rambutnya, janji Tuhan kepadanya untuk mengokohkan keluarganya. Saudara, dengan pujian penyembahan kita mengundang hadiratnya yang penuh kuasa untuk melawat dan memulihkan keadaan kita. Mungkin belum begitu banyak orang percaya yang menyadari betapa pentingnya pujian dan penyembahan. Dalam suatu ibadah, saudara menanggapi pujian dan penyembahan hanya sebagian dari liturgi ibadah. Dan mungkin itu berlangsung dari tahun ke tahun tanpa mengalami kuasa yang terkandung dalam puji-pujian kepada Tuhan. Saudaraku, yang menariknya saudara, pemazmur menyatakan bahwa Tuhan berkenan dan sangat disenangkan atas pujian dan penyembahan yang dinaikkan oleh umatnya. Pujian dan penyembahan yang lahir dari kedalaman hati yang tulus adalah korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bahkan Daud menegaskan di dalam Mazmur 22 ayat 4, Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, sangat menarik, kata bersemayam memiliki beberapa makna. Bersemayam artinya berdiam, tinggal di dalam hadiratnya Tuhan, dan Tuhan bertahta di atas penyembahan kita. Jadi Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang hanya berdiam diri di atas tahtanya di surga yang mulia, tetapi Ia berkenan hadir, melawat dan menyatakan hadiratnya di tengah-tengah umat yang memuji, umat yang menyembah, dan umat yang mempermuliakan namanya. Bapak Ibu, hari Rabu malam kemarin ketika istri saya sementara main piano, lalu saya menyanyi tentang goodness of God, diikuti oleh seorang ibu. Kami menyanyi sambil berdiri dekat piano. Dan itu bukan dalam suatu ibadah, itu hanya spontan. Dan pada saat kami menyanyi berulang-ulang dan memperkatakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam nyanyian pujian itu, nyanyian itu seperti ini. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Tiba-tiba ketika kami menyanyikan pujian itu berulang-ulang, ibu tersebut dan istri saya merasakan suasana kehadiran Allah yang kuat melingkupi ruangan itu. Sehingga ibu tersebut mencucurkan air matanya sambil menyanyi. Saudara, kami merasakan kesejukan dan damai di jiwa kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau katakan Tuhan hadir dalam pujian dan penyembahan umatnya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa puji-pujian dan penyembahan adalah kesukaan Tuhan. Tuhan meresponi dan menikmati puji-pujian umatnya. Saudara, saya percaya pada saat yang sama ketika kami malam itu memuji dan menyembah, di sorga juga Ia sementara menerima. Di sorga Tuhan sementara menerima nyanyian pujian dari para malaikat. Tetapi mungkin ketika segenap hati kami mempersembahkan korban pujian malam itu, mungkin Tuhan berkata kepada malaikat, dengar, anakku yang kukasihi sementara memuji dan menyembahku dengan indahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pujian dan penyembahanmu sangat menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu malam ini saya harus katakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara, saat Tuhan bersemayam dan bertahta, saat itulah Ia bekerja dan melepaskan kuasanya bagi saudara yang memuji dan menyembah Dia. Malam ini mungkin iblis sementara berusaha untuk menghancurkan hidupmu. Mungkin saudara sementara mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Mungkin saudara sakit, kanker, dan divonis tidak akan lama lagi hidup saudara. Saudara tertekan, saudara mengalami kesesakan dalam masalah keluarga, pekerjaan, atau usahamu. Hari ini saya katakan, tetap lakukan bagianmu sebaik-baiknya. Datanglah kepada Tuhan dan sujud menyembahnya dengan segenap keberadaan kita. Jangan pernah berhenti memuji, jangan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Akui keperkasaan, akui keagungan dan kuasanya, akui kebaikannya, akui kesetiaannya, akui kemuliaannya dan penyertaannya dalam penyembahan saudara. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah namanya terus menerus. Haleluya. Dengar, waktu saudara menaikkan pujian bagi Allah yang hidup, Ia sementara mengambil alih peperangan saudara. Ia hadir dan kemenangan terjadi. Ia hadir dan kesembuhan terjadi. Ia hadir dan pemulihan terjadi. Ia hadir dan musuh-musuh, roh-roh, penghulu-penghulu udara yang berupaya untuk menjatuhkan dan menghancurkan hidupmu, sudah dipatahkan, sudah dihancurkan oleh kuasanya. Saudara, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, dan terima dengan iman segala anugerah kemudahan, kebaikan, terobosan, dan perkara-perkara yang hebat jadi dalam hidup saudara.
Saya tutup dengan kebenaran firman ini. Wahyu 15 ayat 12 sampai 3b mengatakan, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.